Halo, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat grafik fungsi kosekan X, sekan X, dan kotan X yang merupakan kebalikan dari grafik Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan kotan X. Pertama, kita akan membahas tentang cara menggambar grafik fungsi Y sama dengan kosekan X yang merupakan kebalikan dari sin X, atau bisa kita tulis 1 per sin X. Seperti biasa, kita buat dulu tabel sudut istimewanya, di mana memuat nilai dari sin dan kosekan. Alfa di sini bisa kita samakan dengan X ya. Jadi kita buat X-nya sudut-sudut istimewa. Lalu kita perhatikan, coba di sini ada sin 30 misalnya. Kan nilainya setengah ya. Kalau dibalik jadi 2 per 1. Maka kosekannya adalah 2 per 1 atau 2. Untuk kosekan dari 60 derajat adalah 2 akar 3 per 3. Nah, 2 akar 3 per 3 ini adalah nilai rasionalisasi dari 2 per akar 3 yang ada di sin 60 derajat. Untuk rasionalisasi bisa kalian buka lagi pelajaran waktu SMP tentang rasionalisasi akar ya. Berikutnya sampai 360 derajat di sini. Nilai sini adalah 0. Kalau dibalik jadinya 1 per 0. Nah, nilai 1 per 0 itu tidak ada. Maka kosekan untuk 360 derajat menjadi tidak terdefinisi. Setelah tabel dibuat, kita buat koordinat kartesiusnya, di mana sumbu X adalah sudut-sudutnya. Di sini kita buat per 15 derajat ya. Dan sumbu Y-nya adalah nilai-nilai dari kosekannya. Untuk lebih jelas di sini sudah dibuat dalam bentuk desimal supaya lebih dimengerti ya. Misal untuk 2 akar 3 per 3 itu nilainya adalah 1,15, sehingga posisinya ada di atas angka 1 di sumbu Y. Kira-kira di sini ya. Begitu juga dengan min 2 akar 3 per 3 berarti sama dengan min 1,15, sehingga posisinya di bawah angka min 1 ini. Lanjut kita buat titik-titiknya. Untuk kosekan 0 derajat tidak terdefinisi ya, sehingga tidak ada nilainya di sepanjang sudut 0 derajat ini. Kemudian kosekan 30 derajat adalah 2. Jadi kita cari sudut 30 derajat posisinya, lalu kita cari juga titik potongnya dengan angka 2 di sumbu Y. Ini posisinya. Lanjut di sudut 60 derajat ada 2 akar 3 per 3. Di sini 2 akar 3 per 3. Kita buat titik potongnya dengan 60 derajat. Nah, di situ posisinya. Kemudian sudut 90 derajat nilainya adalah 1. Di sini posisinya akan berpotongan dengan kurva sinnya ya. Kemudian sudut 120 derajat nilainya 2 akar 3 per 3 sejajar dengan sudut 60 derajat tadi ya. Di sini posisinya. Kemudian 150 derajat nilainya 2 sejajar dengan 30 derajat. Nah, itu posisinya. Untuk sudut 180 derajat nilainya tidak terdefinisi. Jadi kita buat garis di sepanjang sudut 180 derajat ini, yang menandakan bahwa tidak ada nilainya di sepanjang sudut 180 derajat ini. Kemudian sudut 210 derajat nilainya min 2, berarti ada di wilayah bawah sumbu X. Ini nilai min 2-nya, kita cari perpotongannya dengan sudut 210 derajat. Ini posisinya.
Kemudian 240 derajat nilainya min 2 akar 3 per 3. Ini min 2 akar 3 per 3. Kita buat perpotongannya dengan sudut 240 derajat. Lalu 270 derajat min 1 akan bersinggungan dengan kurva sinnya. Dan sudut 300 derajat nilainya min 2 akar 3 per 3 ya, sama dengan tadi 240 derajat, berarti nanti sejajar posisinya. Lalu sudut 30 derajat nilainya min 2 akan sejajar dengan sudut 210 derajat. Terakhir sudut 360 derajat tidak terdefinisi, jadi kita buat garis di sepanjang 360 derajat ini untuk menandakan bahwa tidak ada nilainya untuk kosekan 360 derajat. Nah, di sini sudah ada titik-titiknya. Titik-titik ini kita hubungkan sehingga menjadi kurva. Inilah kurva atau grafik bentuknya dari Y sama dengan kosekan X, yang merupakan kebalikan dari sin X. Selanjutnya kita akan membuat grafik fungsi Y sama dengan sekan X. Grafik fungsi Y sama dengan sekan X merupakan kebalikan dari cos X atau 1 per cos X. Yang pertama kita buat tabelnya dulu yang memuat nilai-nilai cos dan sekan. Di sini bisa kita lihat nih, misal ya, cos 30 derajat nilainya akar 3 per 2. Kalau dibalik jadi 2 per akar 3. 2 per akar 3 kalau dirasionalkan jadi 2 akar 3 per 3. Untuk cos 60 derajat nilainya 1 per 2. Kalau dibalik jadi 2 per 1. Jadi sekan 60 derajat nilainya 2 per 1 atau 2. Di sudut 90 derajat dan 270 derajat cosnya nilainya adalah 0. Kalau dibalik jadi 1 per 0. 1 per 0 tidak ada nilainya, maka sekannya nilainya tidak terdefinisi. Sampai ke 360 derajat cosnya adalah nilainya 1. 1 kalau dibalik ya tetap 1. Kemudian kita buat koordinat kartesiusnya sama seperti tadi, di mana sumbu X memuat sudut-sudutnya kita buat di sini per 15 derajat, dan sumbu Y-nya adalah nilai-nilai dari sekannya. Lanjut kita buat nilai titik-titiknya. Untuk sekan 0 nilainya adalah 1. Di sini angka 1 kita posisikan dengan 0 derajat ya. Nah, itu posisinya. Lanjut sudut 30 derajat, sekannya nilainya 2 akar 3 per 3. Di sini 2 akar 3 per 3, kita cari titik potongnya dengan 30 derajat ya. Sudut 60 derajat, nilai sekannya adalah 2. Ini posisi 2 dan kita pasangkan dengan sudut 60 derajat. Di situ titik potongnya. Nah, untuk 90 derajat tidak terdefinisi, jadi kita buat garis di sepanjang 90 derajat yang menandakan bahwa tidak ada nilainya di sudut 90 derajat. Lalu sudut 120 derajat nilainya min 2, berarti kita pindah ke bagian bawah sumbu X ya. Sini ada min 2. Kita cari titik potongnya dengan 120 derajat. Di sana posisinya. Sudut 150 derajat nilainya min 2 akar 3 per 3. Di sini min 2 akar 3 per 3. Titik potongnya dengan 140 derajat di sini. Sudut 180 derajat nilainya min 1 akan berpotongan dengan fungsi grafik cosnya ya. Sudut 240 derajat adalah min 2 akar 3 per 3 akan sama sejajar dengan 150 derajat. Di sini posisinya. Lalu sudut 240 derajat nilainya min 2 sama dengan 120 derajat ya. Posisinya akan sejajar di sini. Dan 270 derajat lagi-lagi tidak terdefinisi, jadi kita buat
garis di sepanjang sudut 270 derajat. Sudut 300 nilainya 2, jadi kita kembali ke wilayah atas. Di sini titik potongnya antara 2 dan 300 derajat. Sudut 330 derajat nilainya 2 akar 3/3. Ini titik potongnya. Dan yang terakhir 360 derajat adalah 1. Berarti ia akan berpotongan dengan grafik cos X-nya. Di sini sudah ada titik-titiknya. Mari kita hubungkan menjadi sebuah kurva seperti ini. Nah, inilah grafik fungsi Y sama dengan sekant X yang merupakan kebalikan dari grafik Y sama dengan cos X. Selanjutnya coba gambar sendiri grafik fungsi Y sama dengan kotan X yang merupakan kebalikan dari tangan X. Pertama, jangan lupa buat dulu tabel sudut istimewa yang memuat nilai dari tan dan kotan X. Lalu kita buat koordinat kartesiusnya ya. Yang memuat sumbu X-nya yaitu sudut-sudut dan sumbunya adalah nilai dari kotan. Sudah selesai materi tentang grafik fungsi Y sama dengan kosekan X, sekan X, dan kotan X. Selamat mengerjakan grafik fungsi kotan X. See you next time.